Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan kami membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Keuangan Syariah. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri atas nama Nurhalisa, yang kedua Sri Eva Wardani, yang ketiga adalah Devi Rahmadani. Baik, pada video kali ini kami akan membahas modifikasi syariah pada kerangka risiko dan return. Yang akan menjadi pemateri pertama adalah saudari Devi Rahmadani, yang kedua adalah saya sendiri Nurhalisa, dan yang ketiga adalah Sri Eva Wardani. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Devi Rahmadani. Baik, kali ini saya akan masuk pada ranah pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian risiko dan pengertian return. Secara etimologis, kata risiko berasal dari bahasa Inggris risk, yang artinya ketidakpastian dan kerugian atau uncertainty of loss. Dari segi istilah, risiko adalah ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Risiko pada dasarnya mencerminkan simpangan, maka metode pengukuran yang akan digunakan adalah deviasi standar. Menurut Keown, deviasi standar adalah akar dari rata-rata penyimpangan pangkat 2 dari setiap kemungkinan pengembalian yang diharapkan. Risiko merupakan sesuatu yang akan diterima dan ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai tentang return. Jadi return atau pengembalian merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Return adalah keuntungan yang diperoleh dari dana yang dinamakan pada suatu investasi. Sumber-sumber return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yield dan capital gain atau loss. Menurut Hartono, tingkat pengembalian atau return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Selanjutnya kita akan masuk pada ranah pembahasan yang kedua mengenai tentang perhitungan return dan risiko. Jadi untuk return, adapun rumusnya yaitu PT dikurang L ditambah DT dibagi PT dikurang L dikali 100%. Adapun PT sama dengan harga atau nilai pada periode T, sedangkan PT dikurang L sama dengan harga atau nilai pada periode sebelumnya, yaitu T dikurang L. Sedangkan DT yaitu dividen yang dibayarkan pada periode T. Yang kedua ada perhitungan mengenai tentang tingkat keuntungan yang diharapkan, yang dimana rumusnya yaitu E dikali RP sama dengan sigma XI dibagi E dikali RI, dimana E dikali RP sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio, sedangkan XI sama dengan proporsi atau bobot untuk aset individual, sedangkan E dikali RI yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individual. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan risiko dan return portofolio. Satu portofolio merupakan kumpulan sekuritas. Masalah ini bagi investor sama dengan memilih portofolio yang optimal dari suatu portofolio yang ada. Dapat dikatakan, portofolio adalah sekumpulan investasi atau gabungan dari 2 atau lebih surat berharga. Tujuan utama dari kombinasi ini adalah rencana investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan risiko yang minimal. Adapun langkah-langkah yang disarankan oleh Johan Dickinson dalam melakukan portofolio yaitu yang pertama adalah placement analysis. Pada placement analysis ini, investor melakukan pengumpulan data, baik kuantitatif dari berbagai alat investasi yang akan dijadikan portofolio. Yang kedua adalah portofolio construction. Pada portofolio construction ini, investor mulai melakukan berbagai alat investasi yang dapat memenuhi tujuan investasinya, portofolio selection. Baik, di sini saya akan membahas tentang menghitung return dan risiko portofolio. Dan yang kedua, yaitu hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Nah, untuk menghitung return dan risiko portofolio yaitu ERP sama dengan sigma ERI XI per I sama dengan 1. Dan adapun ERP adalah tingkat keuntungan, ERI adalah
ekspektasi return dari sekuritas, dan XI adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham I. Dan untuk portofolio banyak aset, yaitu ERP sama dengan WA kali RA tambah WB kali RB. ERP sama dengan XA kali RA tambah WB kali RB. WA sama dengan WB sama dengan 1. Adapun ERP adalah tingkat keuntungan, ERA adalah ekspektasi return dari sekuritas A, XA adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham A, ERB adalah ekspektasi return dari sekuritas B, dan XB adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham B. Materi yang kedua yaitu hubungan risiko dan tingkat pengambilan. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dan tingkat pengambilan adalah: yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengambilan, semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi, semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang terakhir, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.